Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Weni Destiana dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya sekarang semester 4, mahasiswa KPI UIN 1 Tulungagung. Alhamdulillahirrabbilalamin, di siang hari yang enggak panas ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini membantu saya menyelesaikan tugas dakwah, yang lebih tepatnya di sini kita saling belajar bersama saja. Dan tidak lupa sholawat serta salam tetap kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin, berkumpulnya kita di sini hari ini sebagai seorang muslim dan muslimah yang oleh Allah ditakdirkan untuk dari kecil kita itu menjadi sebagai seorang muslim yang setiap harinya kita ini membaca syahadat tentunya ketika sholat. Dan kita sebagai seorang muslim ini kan memiliki panutan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad ini tuh dulunya tentunya memiliki perilaku dan sifat yang sudah seharusnya diikuti oleh umatnya, yaitu kita. Tetapi pada kenyataannya kita ini di setiap harinya dalam menjalani kehidupan, kita ini tidak amanah untuk mengikuti sifat yang sudah diajarkan oleh Nabi, perilaku dan sebagainya. Tetapi kita yang menjalani hidup ya sebagai seorang manusia biasa aja yang hari ini semisal contohnya melakukan kesalahan, besoknya diulangi lagi ya kayak it's okay gitu loh. Padahal seharusnya itu nggak boleh kan seperti itu. Tapi kita selalu ketika sadar besoknya tapi gitu lagi. Tapi besoknya udah tahu kalau itu dosa, besoknya gitu lagi. Padahal pada intinya Nabi Muhammad ini tuh dulu ketika menyampaikan wahyu untuk umat-umatnya, beliau ini tuh selalu memberikan contoh dan dari perbuatannya, dari perkataannya ini tuh yang selalu atas ridha Allah dan nggak ada bohongnya atau mungkin yang sifat tercelanya. Dari sifat-sifat Nabi Muhammad yang sering kita tahu gitu ya, tentunya kan banyak sifat baiknya, tapi di sini saya akan memberikan contoh 5 sifat Nabi yang itu sepertinya sudah sering kita tahu tapi masih sering juga nggak kita contoh gitu, yaitu sidik, amanah, tablik, fatona, dan tawadu. Sidik itu artinya jujur. Nabi Muhammad ini tuh menjadi manusia paling jujur yang ada di muka bumi ini. Beliau dulu itu kan berjualan ya ketika masih remaja sampai usia dewasa itu kan beliau berjualan. Nah, Nabi Muhammad selama berjualan ini tuh selalu jujur. Ketika barangnya ini ada yang cacat atau mungkin lecet, beliau juga bilangnya ke pembelinya ini ada yang cacat atau lecet gitu. Kalau mau beli ya silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Berbeda dengan kita ketika berjualan. Contohnya saya sendiri mungkin ya. Kalau misalnya jualan itu misalnya harganya 50.000, ini udah harga pas, saya dapat untung nih di sini. Tapi saya bilangnya ke pembeli itu ini udah diskon 50%. Nah, dari seperti itu aja saya udah bohong gitu loh. Udah ada nyontohnya Nabi Muhammad sama sekali. Padahal beliau sebagai seorang penjual itu dulunya sangat jujur. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Nabi Muhammad ini menjadi manusia juga yang paling amanah yang ada di muka bumi ini. Beliau ini tuh saking amanahnya gitu ya, sampai dulu itu ada kisah bahkan seorang kafir Quraisy gitu ya, orang-orang di sekitar Nabi ini tuh sering sekali melitipkan hartanya ke Nabi Muhammad biar nggak ketahuan sama saudara-saudaranya kalau dia punya harta yang banyak, dititipkan ke Nabi. Padahal beliau juga orangnya ini kafir Quraisy, nggak beriman ke Allah, tapi percaya ke Nabi Muhammad kalau Muhammad ini tuh nggak mungkin ngambil hartaku gitu loh, jadi aku titipin aja ke dia gitu. Akhirnya dititipkan hartanya ke Nabi Muhammad, bahkan sampai misalkan ya contohnya sampai ke puluhan kilo emas pun itu nggak bakal diambilkan sama Nabi. Dia tahu, jadi kafir Quraisy ini tuh menitipkan hartanya ke Nabi Muhammad. Ketika butuh, hartanya diambil, ya masih utuh sama seperti sebelumnya. Dan itu menjadi bukti betapa Nabi Muhammad ini tuh sangat amanah, sangat dapat dipercaya di hidup beliau. Kemudian sifat yang ketiga adalah tablik. Tablik ini artinya menyampaikan. Tentunya sifat Nabi Muhammad ini tuh menyampaikan wahyu ya ke kita. Sampai akhirnya di sini kita berdiri di sini.
sudah berapa ratus tahun dari Nabi Muhammad ini hidup sampai sekarang, tapi kita bisa tahu tentang Islam, bisa menjadi seorang muslim dan muslimah tentunya atas Nabi Muhammad dulu, atas berkat Nabi Muhammad dulu yang menyampaikan wahyu ke umat-umatnya, menyampaikan ajaran agama Islam, menyampaikan kebaikan kepada umat-umat terdahulu sampai akhirnya Islam bisa berdiri sampai sekarang, dan kita dan anak turun kita nanti juga masih mengenal Islam gitu. Kemudian yang keempat adalah cerdas. Nabi Muhammad ini tuh tentunya sebagai seorang nabi dan rasul yang sangat cerdas dibandingkan dengan nabi dan rasul yang sebelumnya, dari ratusan ribuan nabi dan rasul utusan Allah, tapi Nabi Muhammad ini yang paling cerdas. Beliau itu bisa membuat strategi perang sampai akhirnya perang-perang yang dipimpin oleh beliau ini tentunya menang, dan beliau juga bisa menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah sampai akhirnya seperti contohnya di Madinah, yang awalnya beliau ini kan di Mekah, terus akhirnya hijrah ke Madinah, dan di Madinah ini sampai akhirnya beliau bisa menjadi seorang pemimpin di sana. Itu karena beliau ini cerdas, jadinya beliau ini tahu bagaimana strategi untuk menyampaikan wahyu, bagaimana orang-orang ini bisa mau ikut dengan ajaran saya, ikut masuk ke agama Allah, itu karena beliau cerdas, bisa menyampaikan wahyunya. Kemudian sifat yang terakhir adalah tawadhu, rendah hati. Jadi walaupun beliau ini kan misalkan begitu ya, kita pikirkan sekarang, di zaman dahulu tuh beliau jika dibandingkan dengan umat-umatnya itu kan nggak ada apa-apanya. Umat-umatnya itu kan ya manusia biasa, walaupun Nabi Muhammad juga manusia biasa pada intinya, tetapi beliau ini kan punya kecerdasan yang luar biasa. Beliau juga jujur, nggak pernah bohong gitu kan. Tapi beliau ini tuh tetap rendah hati. Kalau kita biasanya kan ya kalau kita merasa lebih pintar daripada orang lain kan kita kayak ya udah biasa aja gitu. Dia lebih rendah dari saya nggak ada menghargai gitu, ketemu juga nggak menyapa atau mengucapkan salam. Nah, Nabi Muhammad ini dulu itu saking rendah hatinya beliau gitu, bahkan kepada anak kecil itu kalau ketemu itu beliau selalu mengucapkan salam. Beliau juga nggak pernah sombong. Contohnya waktu dulu ketika orang-orang ini kafir Quraisy yang belum masuk Islam itu kan beliau kan selalu direndahkan sama mereka ini kan. Jadi beliau juga saking rendah hatinya, beliau juga nggak pernah marah-marah. Jadi ya ketika diperlakukan seperti itu ya beliau sabar. Sedangkan sifat itu kan ya sejujurnya nggak banyak kita miliki gitu loh. Bahkan kita juga orangnya kan emosian, pemarah gitu kan. Maka dari itu, dari sifat-sifat Nabi Muhammad ini seharusnya sebagai seorang umat kita itu mencontoh dan meneladani sifat Nabi Muhammad ini, sehingga walaupun kita memang tidak sama dengan Nabi, tapi setidaknya kalau kita mencontoh perbuatan beliau, sifat-sifat beliau, kita ini bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.